Polda Bandung, ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP, ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Ah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini, ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting, ya, boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi keluarga dulu ya. Menatakan apa? Bilang apa? Oknum polisi bilang apa? Dia mengaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuman dia bilang intel aja. Pakai seragam atau pakai apa? Nggak pakai baju bebas. Baju bebas. Iya. Oke. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi katanya. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Nggak tahu. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Ya. Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk Ya, syuting. salah satu. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini, ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku, tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya? Ada apa? Kita sebagai ahli hukum udah tahu lah, nggak usah pakai ahli hukum, orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden, dan nggak ada alasan mereka untuk ngarang, ya. Jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan, agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu semuanya narapidana ini di BAP ulang, ya, di BAP ulang untuk mengetahui 3 identitas ini, 3 identitas
yang DPO ini, karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini. Masih ada lagi nggak? Ada yang mau diterangkan lagi? Ya, jadi intinya kalau saya bicara dari film, intinya kalau nggak ada film ini kan kasihan keluarga. Udah 8 tahun kasus sudah terkubur ya. Dan dengan adanya film ini bisa didampingin oleh pengacara top, ya kan? Dan Polda Jabar juga udah beli statement kemarin. Itu kan semua dorongan dari netizen. Dan awal saya ketemu kalian kan tidak bisa senyum seperti sekarang gitu. Ya, jadi intinya ya itulah, semoga keluarga mendapatkan keadilan. Itu filmnya udah tayang ya? Lagi jalan, lagi tayang Pak. Di Jakarta kapan? Lagi main. Lagi main di bioskop mana? Saya di sini ada nggak yang cocok jadi aspri gua untuk nonton? Iya, lagi main. Udah, Wah, yang baju merah? ya. Udah 6 hari Pak. Udah 6 hari ya, oke. Jadi 7 hari. Iya. untung di lu dong. Oke, namun demikian, tentu tetap terima kasih karena gara-gara itulah kasus ini, pengais keadilan ini. Bayangkan coba, mereka sendiri nggak tahu kejadiannya. Mereka kok waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal, yang mengatakan itu adalah oknum polisi, padahal motornya nggak rusak, handphonenya nggak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Tapi perlu dijelasin dulu ke Pak Osman bahwa polisi minta diotopsi kan setelah itu. Dari pihak pengadilan. Dari pihak pengadilan diambil lagi mayatnya diotopsi. Diotopsi ya? Iya, karena itu ada dalam cerita film. Oke, juga. terus gimana coba? Jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? Dari pihak pengadilan, katanya suruh diotopsi biar menguatkan pernyataan bahwa memang di dalam kemaluan korban sudah ada sperma gitu. Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? Diotopsi 9 hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa? Yang merintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi, 9 hari sudah meninggal. Iya. Oke, kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah Ada bukti penganiayaan ada. Termasuk pemerkosaan juga ada. Oke, sekarang silakan bertanya. Dari mana? Oke Bang, dari paragraf Bang. Nah, pertama, kalau mengumumkan DPO harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kecil-kecilan. Waktu restoran kita Hotman yang di Tajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 170 juta. Dia dari pindah dari hotel ke hotel, sesudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital. Dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya. Hanya gara-gara memakai email dan nicknya dia untuk, saya nggak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari saya bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Ya ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Oke, bukti rekaman itu jelas bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Bukan bukti sah itu. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya.
Tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAP pertama. Yang ketiga apa? Nah, langkah dari Bang Hotman terhadap kasus ini, ya pengawalannya akan seperti apa? Langkahnya adalah inilah langkah pertama ini. Nah, ini sangat efektif ini. Ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan ditayangkan seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang lain? Bang, mau bertanya sama keluarganya. Ya, siapa? Katanya tadi saya sempat mendengar Dari otopsi itu dari pihak kepolisian, nggak tahu pihak kepolisian, nggak tahu pihak pengadilan, saya nggak ngerti lah. Pokoknya memang ada perintah untuk otopsi di 9 hari itu. Terus yang kedua apa tadi? jadi apakah dari Polda Jabar sendiri sudah ada upaya untuk mengungkap 3 pelaku yang ini masih buruan ini? Kemarin Polda datang ke rumah sih bilangnya sedang diusahakan, sedang diupayakan lagi. Tapi tadi sudah Polda Jabar sudah mengumumkan 3 DPO, katanya identitasnya sangat kabur ya. Ya, Ya. nggak, bahkan cuma kayak pakai sketsa hitam gitu doang. Nanti kalau abang mau lihat saya bisa. Gitu ya. Tunggu nanti kita minta ya. Oke, jadi Berarti masih dipertanyakan. Itu tadi makanya melalui ini kita menghimbau agar Polda Jabar memulai lagi penyelidikan terhadap 3 orang ini. hasil otopsinya dari 9 hari itu kenapa sih baru 9 hari meninggal baru adanya perintah untuk otopsi gitu? Terus hasilnya seperti apa otopsi? Hasilnya ada spermanya, memang betul ada itu, terus kayak luka-luka gitu juga betul. Sudah pasti adalah karena korban penganiayaan, makanya di persidangan terbukti semuanya dihukum seumur hidup, Iya. kecuali yang di bawah umur cuma 8 tahun. Iya. Jadi itulah bukti bahwa memang penganiayaan ini sudah merupakan bukti bahwa memang benar, bukan kecelakaan tunggal. Ya, alasannya setelah 9 hari diotopsi itu kenapa? Alasannya Mereka nggak tahu, saya tahu detail itu. Orang ini kan orang rakyat kebanyakan, nggak tahu lah sampai detail itu. Itu mungkin ditanyakan kepada Polda Jatim, karena ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke Polda Jabar. apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerkosaan dari jenazah Firna? Ya, menurut yang didengar di sidang ada. Ada. Apa aja buktinya? Emang lu tahu apa bekas perkosaan? Maksudnya di alat kemaluan Iya. korban itu ada spermanya. Ada gitu. spermanya? Iya, Itu Anda tahu itu didengarkan di sidang. didengarkan di sidang. Oh, di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi di tubuh bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma. Ya, silakan. Itu aja, Datang ke rumah katanya. Datang ke rumah. Jangan dilanjutkan syutingnya gitu kan. Tapi Iya. itu tahun lalu ya pada saat syuting, bukan Iya. pada saat Ya. Pada saat syuting. Belum ada. Almarhum Vina sama almarhum Egi Eki berteman atau pacaran? pacaran. Oh, pacaran. Udah ada mau ke tunangan ya. Jadi udah ada rencana tunangan setelah lulus sekolah. Oke. Ada nggak dari pelaku ini yang cemburu atau cintanya ditolak atau apa? Dari keterangan yang korban masuk almarhum masuk ke tubuhnya temannya sih bilangnya ada dari cemburu gitu ada ya. Nggak, yang ngomong itu siapa? Almarhum waktu masuk ke badannya Linda itu. Oh, cemburu ya. Iya. ada Tapi gini deh. Emang dari 8 pelaku ini nggak pernah you dengar apakah dekat sama Enggak, cuma sama adik waktu kamu? Semasa hidupnya adik saya sempat bilang juga ada yang suka. nggak tahu yang suka yang mana nggak tahu. Oh, nggak tahu. Identitasnya nggak tahu Nggak juga. tahu, cuman sekedar cerita-cerita dari almarhum aja. Oke. Apa? Mungkin nanti ini kan baru pertama kali, ya kan? Jadi ya gua nggak tahu sampai sana. Mungkin akan datang nanti menyusul, ya. Karena ini baru pertama kali. Aku pun mulai ikut ini karena udah nggak tahan. Setiap malam ada jutaan netizen
ganggu saya di WA saya bunyi terus, ya bunyi terus. Gua kira gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok gitu. Ternyata Vina melulu. Akhirnya itu saya itu setiap malam itu harus di-silent. Kalau nggak di-silent, seluruh Indonesia pengaduan itu datang. Ya termasuk yang Vina ini. WA sama DM saya itu penuh mengenai Vina. Aku sendiri nggak tahu kasusnya, jujur aja. Langsung saya suruh tim Naneo riset. Akhirnya baru mulailah tertarik untuk. Ternyata menarik sekali. Ya, jadi gimana TV One? Pernah sih keluarga nanyain setelah selesai sidang pun sempat nanyain juga yang perkembangan 3 pelaku ini. Terus tapi jawabannya masih sama, masih dalam penyelidikan terus. Oke. Ya. Nah, itu ke satu. Kedua, kalau nggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka ini semua? Ini semua kan kita di sini juga karena film ini kan. Ya. Jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat. Benar. Dan banyak netizen itu nggak nonton, tapi mereka hanya bilang eksploitasi, kekerasan. Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh keluarga. Dan sudah divonis seumur hidup, itu nggak usah diragukan lagi. Ya. Sesuai. Hanya kecuali yang 3 orang itu. Ya. Ya. Kan udah seumur hidup, berarti benar-benar itu sudah pembunuhan serius. Dan Kalau seumur hidup, ntar dulu. Kalau seumur hidup berarti oleh hakim itu dianggap pembunuhan berencana dong. Ya 340. Kita belum baca putusannya ya. Ya berarti kemungkinan besar ada hakim menemukan ada motivasi. Karena nggak mungkin seumur hidup kalau bukan pembunuhan berencana. Ya kan? Karena mana seumur hidup ya. Iya. Ya berarti kita harus cari putusannya. Masih ada? Terakrab atau enggak keluarga nggak tahu. Berarti Memang jarang main ada anaknya. pelaku yang tiba-tiba tahu rumah Vina itu. Iya mungkin baru tahu atau dari awal saya nggak ngerti. Soalnya memang almarhum tuh nggak pernah main kalau ada yang samper. Nggak, itu makanya kita akan mencari putusannya dulu karena kenapa hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup. Berarti apa ini? Berarti pembunuhan berencana. Kalau berencana berarti kenal. Gitu loh. Coba ada lagi yang bertanya nggak? Sambil gua baca ini. Silakan. Dari pelaku lain ke lainnya yang sengaja mau apa ini Perkosa dan pembunuhan. ada bukti chat. Maksudnya sebelum diperkosa udah direncanakan. Iya benar jadi begitu. Waktu di pengadilan itu ada yang ngasih tahu, saya nggak tahu itu oknum polisi. Lu dengar sendiri nggak? Dengar sendiri. Bilang apa? Badannya kayak badan polisi gitu. Dia bilang dari HP pelaku itu memang ada chattingan bahwa sudah direncanakan nih nanti keluar dari alun-alun Sumber kita giring ke sini gitu. Oh, berarti Sudah ada. saksi ya, Tapi saksi. sampai tapi Polda kemarin ke rumah itu bilang katanya mereka menyangkal. Katanya mereka bikin pernyataan baru bahwa si korban melintas dilemparin pakai batu baru Ya itulah, gitu. itu berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan. Kalau nggak mungkin seumur hidup. Kalau itu cuma penganiayaan biasa nggak, paling-paling 15 tahun. Ya, udah itu. Berarti memang jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap 3 pelaku ini. Ya, kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang. Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini. Tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Dan kemudian yang kedua, diumumkan DPO sekarang ini, ya, tapi identitasnya tidak jelas. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya nggak jelas? Ya, namanya disebutin. Namanya disebutin. Peggy alias apa gitu. Alamatnya nggak disebutin. Tapi bukan nama lengkap bang, kayak gitu dulu. Hah? Oh, baru kayak gitu ya. Hanya kayak gitu. Peggy alias Apa ini beras nih?
Gimana tuh Bang, tanggapan abang? Di dalam pengumuman Humas Polda Jabar disebutkan di sini yang DPO-nya Peggy alias Perong, usia antara 22 sampai 30, jadi sekelamin laki-laki warga Indonesia. Yang menarik di sini adalah bisa tahu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mudu, Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya adalah apakah Bapak penyidik Polda Jabar sudah datang ke desa Banjarwangun ini sebelum mengumumkan DPO? Ya, apakah Polda Jabar sudah mendatangi desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon? Apakah benar si DPO ini memang dari asal sana, dari keluarganya ada enggak? Itu kan gampang banget diteliti. Oleh karena itu dalam kesempatan ini melalui media ini kami memohon bantuan dari Kepala Desa Banjarwangun, Kecamatan Wudu, termasuk juga camatnya Kabupaten Cirebon, agar Bapak berkenan untuk mecek wargamu ada enggak warga bernama Peggy alias Perong dari desa Anda yang mungkin juga sudah menghilang, tapi keluarganya ada, ya. Ada 3. Jadi pertama Peggy alias Perong, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ya, mohon kepala desanya dan camatnya untuk meneliti warganya. Satu lagi Andi, kok nggak ada nama Hotman ya? Andi, usia 23 tahun sampai 31, antara 23 sampai 31, laki-laki. Tempat tanggal lahir juga sama, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mohon kepala desa, camat mencari, meneliti di desa kamu ada yang nggak pernah laki-laki bernama Andi. Satu lagi bernama Dani, umur 20 sampai dengan 28 diperkirakan. Sama juga dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Jadi Bapak penyidik Polda Jabar, khususnya Direktur Pidana Umum dan Kapolda, tolong benar-benar penyidik segera mendatangi desa ini. Ini desa ini jauh nggak dari kampungmu? Lumayan. Berapa jauh? 10 kilo ya. Jadi gini, nama ini dapat dari siapa sama desa ini? Berarti ada kan di berkas kan? Itu loh. Ya kenapa nggak diturunkan tim ke sana? Bapak Kapolri, ini wargamu ini benar-benar menangis ini Bapak Kapolri, kasihan ini. Nama desa TPO ini ada semuanya. Kenapa penyidik belum turun ke sana? Terima kasih. Saya belum mimpi, cuman waktu pas yang pelaku ketangkap itu saya didatengin, terakhir dia sudah bahagia. Tapi yang untuk masalah software Itu benar. Terus sudah dilepas. Iya. Satu lagi loh, aku belum puas. Aku mau ngomong lagi. Kalian kutip ya. Bikin rekam dong sekarang. Nggak yang tadi satu-satu. Biar ke seluruh warganya diumumin. Himbauan dari tim Hotman 911 dan juga keluarga almarhum Vina kepada camat, kepala desa dan seluruh warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menimbulkan meninggalnya Vina dan dugaan pemerkosaan, katanya berasal dari desa kalian, yaitu bernama Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Kalau memang 3 orang ini benar berasal dari kampung kalian, mohon segera dikasih tahu ke kepolisian dan juga kepada tim Hotman 911 di Instagram Hotman Paris Official agar segera dilakukan pencarian. Benar nggak 3 orang ini pernah tinggal di kampung kalian? Dan kedua, apakah keluarganya masih tinggal di sini? Keluarga dari 3 orang yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini. Terima kasih dan bantuan kalian sangat diharapkan, ya, sangat diharapkan. Ya, terima kasih. Bahwa salah satu pelaku ini adalah
orang tuanya dari oknum kepolisian, tapi itu belum ada kepastian. Terutama yang DPO ini, ya. Namun kita ada kecurigaan karena apa? Karena kok bisa gitu? Enggak, sepertinya masih kurang dilakukan penyidikan serius atas 3 orang ini. Jangan-jangan belum pernah ke desa itu, tapi DPO sudah diumumkan. Jangan-jangan, kita belum tahu. Kalau benar sudah diumumkan DPO oleh Humas Polda Jabar, tapi belum pernah ke desa itu, pertanyaannya, ada apa ini? Pasti ada sesuatu, rumput yang bergoyang. Ya makanya, kalau sampai Polda Jabar berani mengumumkan bahwa 3 DPO ini berasal dari desa ini, tapi penyidiknya belum pernah ke desa itu, minimum akhir-akhir ini, berarti ada pertanyaan besar, ada apa? Oke, udah terjawab ya? Pengumuman resmi institusi menyebutkan nama desa, berarti kemungkinan besar itu benar.